Ya, assalamualaikum teman-teman. Video ini kita akan membahas tentang laptop yang sering panas atau yang tiba-tiba mendadak panas. Sedangkan teman-teman harus masih mau pakai laptopnya. Jadi ini P3K ya teman-teman ya. Kategorinya ini adalah P3K supaya laptopnya masih bisa dipakai walaupun dalam kondisi sebenarnya sudah panas teman-teman. Mungkin karena deadline tugas dan lain-lain. Nah, yang pertama ini di depan kita ada mainboard yang sudah dilepas dari casingnya, dari laptopnya ini untuk mengetahui sistem pembuangan panas laptop teman-teman ya, sistem dasarnya. Jadi teman-teman harus tahu sistem dasarnya dulu supaya nanti nggak salah paham. Kalau cara penanganannya P3K nya ini sangat mudah teman-teman, cuman harus tahu sistem dasarnya dulu. Nah, ini kita lihat mainboardnya dulu. Ini biasanya ada satu atau bahkan sampai dua teman-teman ya. Ini kebetulan contoh yang satu, tapi biasanya ada 1 sampai 2 bercabang gitu teman-teman. Nah, jadi untuk sistem dasar pembuangan panas laptop itu teman-teman ya, entah laptop atau netbook, itu adalah dari chipset. Di bawah ini ada chipsetnya atau prosesornya. Dia nanti dirambatkan panas oleh pasta, dihantarkan oleh pasta lalu ke besi ini teman-teman ya, entah besi entah tembaga ya, dirambatkan ke sini lalu bermuat, nanti dia akan jalan teman-teman. Panasnya itu dari sini dia akan berjalan ke sini, nanti akan bermuara ke besi yang ini teman. Ini besi ya, besi yang agak berlubang-lubang kayak gini, ada garis-garis gini, dia panasnya akan bermuara di sini. Nah, setelah bermuara di sini atau numpuk di sini, nanti sama kipas ini akan dibuang teman-teman. Jadi kipasnya ini buangnya nyamping, sut ke sana ya, ke arah sana ya, buang panasnya ya. Jadi ngipasinnya tuh bukan ini terus dikipasin gitu, enggak. Beda sama PC ya teman-teman ya, kalau laptop kayak gini. Jadi ini dia buang sampah, buang panasnya ke samping kayak gitu. Nah, ada juga nanti yang nggak pakai kipas teman-teman. Ini contohnya nggak pakai kipas. Di sini dia cuma pakai besi aja atau tembaga ya. Pokoknya untuk menghantarkan panas prinsipnya sama kayak ini, tapi dia nggak pakai kipas. Ini untuk netbook keluaran yang terbaru teman-teman, dia udah nggak pakai kipas, jadi suaranya lebih silent. Tapi ya resikonya sebenarnya lebih gampang mati ke depannya. Tapi ya asalkan teman-teman nggak telat ganti pasta sih nggak apa-apa. Nah, ini contohnya aja, ini kita kasih contoh. Nah, di sini nanti tertutup casing teman-teman. Ini laptopnya yang ini yang udah kita buka, yang udah kita lepas itunya, mesinnya udah kita lepas, udah nggak ada. Nah, ini tertutup casing bawah ini, tertutup casing bawah ini. Nah, ini prinsip dasarnya harus teman-teman tahu dulu ya. Mungkin cukup ini prinsip dasarnya, semoga teman-teman tahu. Nah, sekarang kita P3K nya kayak gimana kalau panasnya tiba-tiba panas atau sering panas atau bahkan sampai mati, atau mungkin kadang nge-lag, lemot, not responding gitu karena saking panasnya. Ini tipsnya kita kasih tahu sangat mudah teman-teman. Nah, jadi teman-teman perhatikan untuk setiap laptop itu dia pasti punya kaki teman-teman ya, kaki dalam tanda kutip kaki itu biasanya di 4 sisi seperti sini, sini dan sini, itu pasti ada kakinya. Dan biasanya juga ada rongga-rongga seperti ini, bolongan seperti ini. Tapi ada juga sih yang keluaran terbaru tuh nggak ada rongganya, tapi paling nggak kakinya ada teman-teman, kakinya itu ada. Nah, kenapa ada kakinya? Itu berfungsi ketika ditaruh di tempat permukaan yang datar dan keras, dia itu ada celah beberapa mili teman-teman di bawahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada celah beberapa mili ini. Dia itu berfungsi untuk sirkulasi panas teman-teman, atau ya intinya sih sirkulasi panas ya, supaya nggak terlalu panas. Jadi kalau tahapan pertama teman-teman harus ngecek di bawahnya ini apa, di bawahnya laptopnya teman-teman ini apa. Kalau selain permukaan yang keras dan datar, selain itu contohnya kain, karpet, ataupun ya pokoknya yang selain datar dan keras, itu teman-teman harus segera memindahkan ke tempat yang datar dan keras. Itu step yang pertama. Step yang kedua adalah sangat mudah sekali kalau teman-teman udah tahu prinsip dasarnya ini tadi. Ya, ini teman-teman biasanya kita ganjel ya teman-teman ya. Kita ganjel supaya kedudukan antara bawah laptop dan dasar meja ataupun tempat alas itu jaraknya semakin tinggi teman-teman. Karena yang dicarikan selisih ininya.
Ya teman-teman bisa lihat sendiri itu tadi kita taruh di tengah ya, ini kita taruh di sini, jaraknya dia jadi lebih tinggi, nah ini dia akan cukup untuk mendinginkan teman-teman ya, membantu mendinginkan. Nah ini udah cukup mendinginkan, hanya saja teman-teman ya, kalau seumpama teman-teman make itu masih, maksudnya dia kalau sampai gejala ada sampai mati sendiri, itu teman-teman jangan dipaksakan. Kalau sudah mati sampai lebih dari 2 kali teman-teman ya, jangan dipaksakan. Itu teman-teman harus ganti pastanya dan membersihkan tadi kipas-kipas yang ada di dalam itu. Jangan dipaksakan teman-teman. Kalau sudah sampai lebih dari 2 kali, kalau baru sekali 2 kali, terus teman-teman pakai step yang pertama tadi, dihindari dari bahan-bahan yang enggak datar, harus ditaruh tempat datar sama diganjel seperti ini. Sebenarnya teman-teman bebas mau ganjelnya pakai apa, tapi kita biasanya pakai beginian. Kalau masih terjadi mati lebih dari 2 kali, teman-teman jangan diteruskan, itu teman-teman harus ganti pasta. Untuk teman-teman yang di daerah Jogja bisa datang langsung kemari ya, kalau misalnya mau diganti di tempat servis gitu ya. Tapi kalau mau ganti sendiri ya bisa dicoba juga, karena cara-cara bongkar tinggal ngelihat di beberapa video kita yang sebelumnya, cara-cara bongkar laptop. Ya oke, demikian videonya teman-teman, semoga bermanfaat.